Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Hari ini saya akan mencoba membahas tentang 100 soal persiapan ujian AKG kompetensi pedagogik ya. Ini ada 100 soal yang nanti kita akan mencoba membahas satu persatu. Langsung saja di nggon ilmu ini kita akan mencoba banyak ilmu ya. Karena hari ini musimnya AKG, kita akan bahas AKG. 100 soal persiapan ujian AKG kompetensi pedagogik yang pertama. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dengan kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. Nah, di sini ada jawabannya: kemampuan kognitif, kemampuan interaksional, kemampuan integrasi diri, kemampuan komunikatif. Nah, jawabannya di sini sudah jelas, kemampuan kognitif. Kognitif itu kemampuan apa sih? Nah, kemampuan kognitif itu ya, di situ banyak ya. Ada mulai menghafal, mengingat, terus mempelajari, itu termasuk di bagian kemampuan kognitif. Ini mengidentifikasi masalah ya, itu adalah salah satu dari bentuk kemampuan kognitif. Lalu didiskusikan dengan kelompok. Nah, bekerja kelompok itu adalah salah satu kemampuan kognitif. Nah, interaksional itu adalah bentuk sama dengan kemampuan komunikatif ya, bersosial. Kemudian integrasi diri ini adalah lebih cenderung ke berpegang teguh pada pendirian ya, percaya diri, atau ya selalu berdiri sendiri ya, seperti itu. Itu jawaban nomor 1 adalah A. Lanjut yang nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, nah, di atas tadi sudah ada ya. Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, bukan kemampuan berkomunikasi ataupun berinteraksi. Ini masuknya ke kemampuan interaksional yang C. Kalau yang A, kemampuan komunikatif yang D tadi ya. Kemudian yang D, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, itu juga integrasi. Ini yang C. Berarti yang betul di sini adalah B. Yang ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika tapi masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7 sampai 12 tahun, berarti anak usia SD atau MI. Ini kemampuan ini untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika ya, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Jadi untuk anak-anak usia mereka itu selalu masih berkaitan dengan objek bentuknya. Mereka bermain logika, mereka pasti masih mengingat bentuknya itu seperti apa, objeknya itu apa, sifatnya itu harus konkret. Nah, itu usia umur 11 sampai 12. Kalau di atas umur segitu sudah mulai logikanya semakin jalan. Kalau di bawah itu masih khayalan ya, masih seperti Upin Ipin, itulah seperti itu ya, membayangkan dan berkhayal. Untuk yang nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Nah, ini di sini anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Nah, ini jawabannya ini ya. Kenapa yang ini? Karena ya ini benda-benda yang konkretnya adalah sapu lidi, kelereng globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA, IPS sebagai media. Nah, ini adalah bentuk dari operasional konkret. Nah, nih, kalau pengamatan, penginderaan itu bukan dominasi pengamatan bersifat egosentris, itu juga bukan. Dan nomor yang D juga bukan. Nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan. Nah,
kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan emosional, teman-teman. Jadi bukan kognitif lagi ya, ataupun sosial ataupun moral, tapi emosional. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Kadang-kadang anak ada yang tidak percaya diri, itu berarti emosionalnya kurang, kecerdasan emosionalnya masih kurang. Jadi harus dibangun lagi supaya kecerdasan emosionalnya itu terbentuk dengan baik dan anak bisa berkembang sesuai dengan kapasitas umur mereka masing-masing. Yang nomor 6, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Ini ya, dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan apa? Nah, di sini ada sosial emosional. Jadi, kalau tadi kan emosional ya. Jadi dia lebih cenderung untuk memotivasi dirinya kurang. Nah, di sini ada sosial emosional. Jadi sosialnya untuk berinteraksi dengan orang lain juga kurang. Terus emosional untuk memotivasi dirinya agar bisa berada dalam posisi nyaman di setiap ruang, di setiap kelompok, di setiap organisasi. Nah, di situ juga lemah. Maka ini namanya permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Nih, ciri-cirinya itu seperti itu. Mungkin banyak ya, murid-murid kita di sekolah masih banyak sekali yang seperti itu, yang selalu ingin mendominasi dalam sebuah kelompok belajar, kepengen terlihat pintar sendiri. Nah, itu sebenarnya itu kadang-kadang mereka itu memiliki permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Tuh, tandanya seperti itu. Nomor 7. Mohon maaf. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dengan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konvensional. Nah, ini sebelum kita tahu ya, ada pra, ada pasca. Tapi kalau tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi, itu berarti yang pasca. Kalau yang pra itu berarti yang belum, dia baru mengenal tindakan moral tapi belum sampai ke memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi, seperti itu ya. Itu bedanya antara pasca dan pra konvensional. Kalau penalaran konvensional saja atau interkonvensional juga itu bukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 ini. Baik, untuk pertama ya kita sampai nomor 7 dulu karena terlalu banyak nanti juga saya susah uploadnya ya. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan saya akan mencoba mendalami lebih dalam lagi. Saya juga seorang guru, semoga nanti bisa menjadi manfaat yang baik untuk teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.